Sekarang oleh Ibu Kota Nusantara, nanti oleh para oligarki, para pengusaha, para pejabat. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala OIKN, Basuki Hadimulyono pada Rabu, 12 Februari 2025. Anggota Komisi 2 DPR fraksi PDIP Deddy Sitorus turut merespons soal pemindahan ibu kota negara ke sana. Ia menyarankan agar pemerintah menggunakan pikiran yang matang dan kehati-hatian. Lebih lanjut, Deddy meminta agar ASN dipindahkan sedikit demi sedikit ke IKN, agar nantinya para investor tak merugi. Makasih pimpinan. Kalau Pak Basuki buru-buru, mungkin kita bisa temani besok ke IKN semua Komisi 2. Makasih Pak Kepala OIKN dan jajaran. Saya ingin katakan bahwa dari awal kita mendukung yang namanya upaya pemindahan ibu kota sebagai sebuah upaya yang punya landasan historis, punya landasan filosofis, punya landasan teknokratik, ya, dan punya alasan-alasan ideologis, Pak. Tetapi memang, mohon maaf, sepengetahuan kami itu kita bangun secara bertahap, dan bertahap. Kenapa bertahap, dan bertahap? Karena pengalaman di banyak negara menunjukkan tidak semua proyek pemindahan ibu kota itu bisa berhasil. Dan yang berhasil tidak pernah yang dalam tempo sesingkat-singkatnya, kecuali mungkin Brasilia di Brasil sana, ya. Selebihnya kan perlu waktu cukup lama. Yang namanya Canberra itu 14 tahun, Pak, baru parlemennya berkantor di sana, pindah dari Melbourne. Yang gagal banyak banget. Ya, paling dekat dengan Myanmar kalau nggak salah, Birma ya, itu hancur karena terlalu bernafsu. Kita lihat terlalu bersemangat, kata senior saya, Pak Komarudin. Putrajaya kita lihat bisa memindahkan pusat pemerintahannya, tapi tidak warganya. Jam 5 sore, kota hantu. Kan gitu. Jadi banyak sekali pelajaran yang kita dapat. Abuja itu memindahkan Sudirman Tamrin SCBD ke tengah gurun pasir. Tidak ada tempat untuk rakyat. Rakyatnya hidup di slum area. Kalau kita keluar dari Abuja, Pak, harus dikawal tentara, Pak, dengan mesin gun yang berapa milimeter itu. Kalau enggak, bisa-bisa enggak pulang, Pak, langsung ke akhirat itu, gitu keluar ibu kotanya itu. Jadi itulah perlunya kita membangun ibu kota ini dengan kematangan berpikir, bukan dengan kemauan orang per orang. Jadi karena apa? Karena nanti resikonya banyak. Resikonya bisa nggak jadi, bisa jadi tapi compang-camping, bisa jadi tapi semeraut. Oleh karena itu perlu kehati-hatian yang luar biasa, Pak, dengan belajar pada banyak negara lain. Mohon maaf nih Ketua, saya sedikit waktu karena ini. Salah satu alasan filosofis kita memindahkan ibu kota kita ke Kalimantan sana, itu ada landasan ideologisnya. Kita ingin pemerintah pusat menjadikan daerah itu jadi berandanya, bukan halaman belakang. Seperti selama ini. Selama ini daerah di luar Jawa itu jadi perbatasan. Kelihatan dari rancangan teknokratik yang terus-menerus meminggirkan wilayah dengan buku 1 dan buku 2-nya. Terlihat dari kelakuan birokratnya yang sesuka hatinya memindahkan kepemilikan atau status lahan. Tanah adat tiba-tiba hutan lindung, tiba-tiba konsesi. Orangnya nggak pernah tinggal di sana. Kita ingin itu secara ideologis dirubah cara pandang itu. Jadi ini bukan urusan sekedar mindahin gedung. Tapi changing the mindset of the nation. Terutama birokratnya. Terutama para pemimpinnya. Jadi dalam tahap itu saja kita belum berhasil, Pak. Kita lihat bagaimana kelompok masyarakat adat di sekitar wilayah ini masih banyak persoalan. Berarti kita kemarin belum membuka hati sebelum Pak Bas nih jadi kepala OIKN-nya. Begitu banyak problem yang masih laten sampai hari ini dengan masyarakat adat. Persoalan tanah. Bagaimana mereka menjadi betul-betul bersyukur. Ibu kota ini pindah kemari bersyukur. Bukan marah-marah, Pak. Ini bagaimana memitigasi ini, Pak.
Supaya jangan nanti anak cucu orang yang ada di sana justru mengutuk keputusan kita memindahkan ibu kota. Karena apa? Bagi orang sana, Pak, bukan orang sana, bagi masyarakat yang tidak punya kemampuan masuk ke dalam peradaban modern, katakan bekerja tempat-tempat canggih, tanah adalah kehidupan, Pak. Tanah adalah kehidupan. Kalau tanah ada, tanah ulayat mereka sudah diambil nanti. Sekarang oleh ibu kota Nusantara, nanti oleh para oligarki, para pengusaha, para pejabat. Nanti generasi 1-2 generasi setelah ini, Pak, kita dikutuk, Pak. Padahal kita udah di dalam kubur, Pak. Tolonglah, saya titip kepada Pak Ketua OIKN, persoalan rakyat ini, tolonglah diselesaikan dengan hati. Tolonglah mereka menjadi bagian utama dari pembangunan ini, Pak. Bagaimana mereka bisa diintegrasikan ke dalam. Jangan nanti mereka seperti orang aborigin, Pak. Nonton, Pak. Kalau kita ke Australia beberapa tahun lalu, saya masih ingat. Kalau ada orang aborigin itu pasti mabok, dipukulin sama polisi, masukin ke mobil patroli. Jangan sampai orang Kalimantan sana seperti itu, Pak. Mereka nggak bisa pergi berfoto ke depan Istana Negara karena jalan kaki, Pak. Ini dulu filosofinya, Pak. Tolong jangan pinggirkan mereka. Pikirkan mitigasi bagaimana mengintegrasikan mereka ke dalam. Itu titipan saya, Pak. Yang kedua, Pak, pada stage pertama ini saya mohon betul, Pak, konsentrasi dulu pada eksekutif, Pak. Apakah sudah selesai semua dengan 48 nomenklatur kementerian, Pak? Karena ini dalam 1-2 tahun, paling lambat 2 tahun, Pak. Tapi dalam 1 tahun ini kalau tidak diisi, Pak, rusak itu gedung-gedung, Pak. Pasti rusak. Kalau rumah kita tinggalin 1 tahun aja, Pak, kita kontrakin atau dikosongin lah. Itu pasti udah berantakan, Pak. Jadi mohon, sebelum berpikir membangun semua pindah pada saat yang bersamaan, tolong kita konsentrasi pada eksekutif dulu, Pak. Jangan kita mikir nanti bangun lagi, sekarang ini belum kelar, kita bangun lagi eksekutif, legislatif, bangun lagi yudikatif. Ini biar terbentuk ekosistemnya, Pak. Karena dibangun semua tidak diutilisasi, nggak ada yang mau invest, Pak. Karena nggak ada orang. Kan begitu, Pak. Padahal biaya maintenance itu keluar triliunan, Pak. Jadi mohon supaya kita konsentrasi dulu eksekutif kita di sana. Gedung-gedung, tower-tower yang sudah dibangun, yang sudah ada ini, kementerian mana yang bisa kita pindahkan sekarang? Belajar dari Putrajaya. Putrajaya itu setelah 4 tahun membangun, Pak, cuma 300 orang di sana kerja, Pak. Tahun berikutnya baru masuk 3.000 orang, Pak. Itu kalau kita mau membangun ekosistem, Pak. Jadi kalau saran saya, kalau memang sudah ada gedung, rumah-rumah menteri sudah jadi, berapa, Pak? 36 sudah jadi, oke. Kalau tidak mungkin semua, tentu ada beberapa yang harus kita pindah sekarang ke sana. Supaya menciptakan demand, Pak. Kalau enggak, sampai kapan, Pak? Orang yang investasi untuk bisnis di sana, mati, Pak. Pasti pakai bank itu semua. Kalau enggak ada demand-nya, kan hancur itu lama-lama barangnya juga, Pak. Jadi tolong disampaikan kepada Bapak Presiden, pindahkanlah secara bertahap. Apakah Menteri Desa perlu segera pindah ke sana? Ayo. Menteri Desa, biar lebih dekat dengan desa-desa, lebih cepat berubah cara pandangnya. Mungkin Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, ayolah. Mungkin juga tidak harus semua, secara bertahap. Tapi harus segera diisi, Pak. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, Pak, dibagi waktunya. iya. Mohon dipahami juga bahwa ini tidak sekedar tentang ASN-nya. Ini juga menyangkut keluarganya. Jangan justru pemindahan ASN memberikan beban tambahan kepada para pegawai. Jadi 2 rumah mereka, Pak. Suami di sana, istri di Jakarta. Kan gitu nih. Ini kan perlu disiasati, Pak.
Artinya kalau mereka pindah ke sana, sekolah udah ada dong, rumah sakit udah ada. Sudah harus running, disesuaikan dengan jadwal sekolah anak-anak. Itu kalau kita mau membangun dengan benar. Kalau enggak nanti anggaran negara yang diborosin, Pak. Bolak-balik bikin perjalanan dinas ke Jakarta balik, Pak. Supaya bisa ngunjungin keluarga. Boncos lagi anggaran. Jadi saya mohon ini betul-betul, karena masih banyak teman-teman lain tentunya yang memerlukan waktu. Yang paling penting saya berharap yang pertama itu bertahap, Pak, sudah segera harus mulai diisi, dan kemudian tadi yang masyarakat Kalimantan, dan kemudian terakhir saya, Pak, mungkin pada pertemuan berikutnya bisa disiapkan pada kita mitigasi pemindahan itu, Pak. Ya, skenarionya mulai kapan, berapa, yang mana saja. Kan itu kan bisa kita diskusikan, Pak. Karena kan memang itu harus, dan setahu saya dulu itu juga udah disiapkan. Ya. Kan udah disiapkan juga itu. Cobalah supaya kita dalami lagi, supaya ini menjadi perhatian Bapak Presiden. Nah, saya sayang sekali, Pak, kalau kita tunggu nanti eksekutif dibangun, legislatif, yudikatif. Ini eksekutif aja repot nih, Pak. Staf tenaga ahlinya 5, Pak. Rumah mereka siapa yang nyediain? Nanti cukup nggak gaji mereka untuk nyewa tempat di IKN? Ini kan persoalan yang kompleks. Makanya saya berharap dulukanlah dulu eksekutif masuk ke sana supaya ini terbentuk ekosistemnya. Begitu Ketua, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.